Halo teman-teman, apa kabarnya? Balik lagi bareng channel Raja Nikmat, rajanya review film yang luar biasa. Nikmat. Sebelum lanjut, biasakan untuk klik tombol subscribe dulu agar dapat update video-video terbaru dari Raja Nikmat Film. Film pun dimulai. Kisah diawali dengan dipertontonkan dua sejoli yang romantika. Mereka adalah Ron dan Becca. Mereka suami istri yang baru menikah, jadi masih hangat-hangatnya pernikahan mereka. Namun pernikahan mereka diwarnai masalah. Mereka berdua sudah berusaha sesering mungkin bercocok tanam supaya punya keturunan, namun Becca tidak hamil juga. Mereka mulai mempertanyakan tentang kesuburan pasangan mereka ke klinik terdekat, namun belum ada hasil. Sebagai suami yang baik, Ron menyarankan Becca untuk bersabar dan terus berusaha. Scene berganti, di mana Ron dan Becca sedang main ke rumah tetangganya yang juga berstatus suami istri yang bernama Max dan Mindy. Sambil makan kecil, mereka pun bincang-bincang dan saling memuji atas kemesraan hubungan mereka masing-masing. Namun di sini terlihat hubungan Max dan Mindy lebih hot dan romantika dibanding dengan hubungan Ron dan Becca. Karena penasaran, Becca pun bertanya pada Mindy tentang hubungan mereka yang makin hari makin hot and cool. Sambil menggoda dan manja kepada Max suaminya, Mindy pun menjawab dan membeberkan rahasia romantika mereka. Mereka pun menjelaskan, mereka membuat sebuah gebrakan, yaitu mereka melakukan pernikahan terbuka yang mengizinkan masing-masing untuk mencicipi orang lain. Jadi Max boleh sama cewek lain, begitu juga dengan Mindy boleh sama laki-laki lain. Speaking of which, Penjelasan yang sangat singkat dan mudah dipahami ini membuat Becca terkaget-kaget karena hal ini dan bertanya kepada Max dan Mindy, bukankah akan jadi malapetaka bagi rumah tangga mereka? Max dan Mindy menjelaskan, tentu tidak, justru dengan hal ini malah membuat mereka tuh jadi semakin semangat dan tambah bergairah dalam menjalankan kehidupan. Karena kaget, Ron dan Becca pun lantas pamit pulang. Di perjalanan mereka membahas obrolan Max dan Mindy. Obrolan larut ke hal-hal yang hot. Sesampai di rumah, Ron pun langsung minta jatah dan mereka pun bercocok tanam sampai pagi. Keesokan harinya, Ron bertanya kepada Becca bagaimana menurutnya hal yang dilakukan Max dan Mindy. Walaupun agak aneh, tapi Becca ternyata tertarik dengan apa yang Max dan Mindy lakukan. Begitu juga dengan Ron, karena mereka bisa saling bermain dengan orang lain tanpa harus sembunyi-sembunyi. Scene pun berganti, di mana Becca sedang bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit terkenal. Di sana ia mempunyai teman yang bernama Dylan. Meski tampan parasnya dan tegap badannya, tapi Dylan ini penyuka sesama jenis. Becca bercerita tentang apa yang dilakukan Max tentang pernikahan terbuka. Singkat cerita, si Dylan ini malahan mendukung untuk melakukan pernikahan menyimpang ini. Dengan catatan, Ron dan Becca bahagia dengan acara ini. Sontak Dylan pun menyarankan untuk ngobrol dulu sama Mindy tentang ketertarikannya tentang pernikahan terbuka ini atau kawin silang. Becca pun lantas bertemu dengan Mindy. Dengan keraguan, Becca pun menyampaikan ketertarikannya dengan pernikahan terbuka ini. Kemudian Mindy pun meyakinkan Becca dengan memberikan penjelasan tentang hubungannya dengan Max. Dulu pun sempat hampir bercerai, tapi dengan pernikahan terbuka yang mereka lakukan, semuanya jadi baik-baik saja. Malah tambah romantis. I take him to the cleaners. So Di sisi lain ada permasalahan di diri Ron, di mana Ron kemungkinan kecil tidak bisa punya anak dan semua ini ia rahasiakan dari Becca, tetapi malah ia ceritakan kepada Max. Makanya Ron ingin melakukan pernikahan terbuka ini. Dari kejauhan diam-diam Becca memperhatikan lekuk tubuhnya Max yang dipenuhi bulu-bulu halus. Tak disadari Mindy pun melihat Becca dan semakin semangat untuk mengajak Becca kawin silang atau pernikahan terbuka. Lantas Mindy memberikan pesan pada Ron untuk melakukan pernikahan terbuka atau kawin silang
di malam hari. BK dan Ron pun siap-siap untuk pergi ke rumah Max dan Mindy. Di sana Max dan Mindy sudah menunggu mereka. Tanpa basa-basi, Mindy langsung pindah tempat duduk di sebelah Ron. Dengan tatapan menggoda, tangan Mindy pun langsung mendarat di pahanya Ron. Begitu juga dengan Max, mulai membelai rambut-rambutnya BK. Akhirnya mereka pun bertukar pasangan dan selanjutnya wik-wik. Di pagi harinya, Ron dan BK pun bercerita bagaimana sensasi tadi malam. BK sih malu-malu untuk menceritakannya, tapi tidak dengan Ron. Dia bilang sangat menikmati walaupun yang mereka lakukan ini berbahaya, tapi setidaknya untuk saat ini hubungan Ron dan BK menjadi tambah romantis. Hari-hari selanjutnya semakin indah untuk mereka berdua. Ron semakin semangat hidup, berhasil memenangkan tender untuk pekerjaan konstruksinya. Tiba-tiba ada pesan dari Max dan Mindy bahwasannya mereka ingin mengajak ke tahap selanjutnya. Max dan Mindy pun mengajak mereka ke sebuah tempat rahasia yang bernama Caligula. Mereka pun disambut oleh sang penjaga yang bernama Fulnavia. Ternyata tempat ini adalah bar rahasia yang berisi pasangan seperti mereka. Bar ini adalah tempat COD para pasangan suami istri yang ingin tukar pasangan, bisa minum dan langsung eksekusi juga. Baru juga masuk, matanya Ron langsung tertuju pada seorang wanita yang berkebaya merah yang sangat menggregetkan. Otomatis BK langsung cemburu, tapi berhasil ditenangkan oleh Max dan Mindy. Mereka pun pindah ke sebuah ruangan tempat mereka beraksi, tempat tukar pasangan karena memang sudah tidak tahan dari waktu mereka perjalanan. Mereka pun langsung beraksi. Max main sama BK dan Ron main sama Mindy. Mereka mengeluarkan hasrat mereka yang terpendam selama ini. Saking hebohnya mereka pun main sampai ketiduran dan waktu pun menunjukkan sudah pagi. Namun saat terbangun, Ron pun bingung mencari keberadaan istrinya dan ternyata istrinya tidur dengan Max di ruangan sebelah. Di sini Ron mulai cemburu, soalnya Max sudah menyalahi aturan di mana kita harus melakukan wik-wik di satu tempat yang sama. Keesokan harinya Ron nampak cemberut, kesal dan cemburu. Pokoknya kesal, apalagi kalau teringat BK ditumpangi oleh Max. Ron pun ingin berhenti melakukan pernikahan terbuka ini. BK pun kaget, di mana dia mulai mendapatkan yang gede. Malah Ron suaminya ingin berhenti. Scene pun berganti, di mana BK sedang ngobrol dengan Mindy dan menceritakan apa yang terjadi, di mana Ron ingin menyudahi acara kawin silang ini. Mindy pun meyakinkan pada BK untuk tidak berhenti dulu karena acara ini masih terasa nikmat dan masih banyak acara yang lain yang belum dicoba. Nah, malam harinya BK terpaksa lembur bekerja, sedangkan Ron menghabiskan waktu menonton acara bola. Dan tiba-tiba Ron dapat pesan dari bar Caligula bahwasanya wanita berkebaya merah yang kemarin menanti Ron untuk datang. Ron pun auto semangat. Dia yang kesal sama istrinya, dia langsung OTW ke Caligula dan langsung disambut oleh si cantik Fulnavia. Niat hati sih hanya ingin melihat wanita berkebaya merah. Tiba-tiba dia langsung datang, nyosor duluan. Ron yang suka pun tidak bisa menolak dan akhirnya mereka pun adu mekanik, tukeran jigong. Ron sudah tidak peduli dengan orang sekitar, tapi saat si wanita ini ingin mengeluarkan batang singkongnya Ron, tiba-tiba Ron teringat istrinya. Dia pun berhenti dan langsung bergegas pergi. Scene pun berganti, di mana Ron dan BK sedang lari pagi. Di sini Ron tidak tahan lagi, ia pun menceritakan kondisi kesuburannya pada BK. Ia bercerita kalau dirinya susah mendapatkan keturunan, oleh karena itu BK belum hamil juga. BK pun kesal karena Ron memilih merahasiakannya daripada langsung mengasih tahu BK. BK marah besar, kala itu Ron pun ditinggal sendirian. Dia pun harus pulang dengan lari. Nah, sampai di rumah Ron terkaget-kaget. Di tempat sampah ia menemukan alat uji kehamilan yang dimana ternyata BK tuh telah hamil. Ron pun menunggu BK pulang untuk menanyakan hal ini. Namun pas BK pulang semuanya masih berantakan, dimana si BK masih ngambek dan belum bisa ditanya.
Keesokan paginya, Ron mengawali hari dengan menyapa Becca dengan lembut, seakan tidak sedang marahan. Becca pun bertanya kepada Ron sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Ada orang yang misterius yang mengirimkan bunga kesukaan Becca. Ron yang cemburu ditenangkan oleh Becca kalau ini dari Dylan, rekan kerjanya yang suka sama jenis itu. Di sana Ron masih kesal kepada Becca. Ron pun bergegas meninggalkan Becca. Kemudian Ron pergi bersama Max ke gym. Di sana Ron menceritakan kepada Max kalau ia pernah pergi ke Caligula sendirian dan bertemu dengan wanita berkebaya merah. Ia pun sempat main sebentar dengan wanita sekebaya merah. Sontak Max pun kaget, tetapi ia berjanji tidak akan menceritakan ke siapa-siapa. Ron yang masih cemburu menelpon Dylan, teman dari Becca, dan ternyata bukan Dylan yang memberikan bunga. Scene pun berganti, di mana Becca juga diam-diam pergi ke Caligula Bar. Di sana dia janjian dengan Max tanpa sepengetahuan Ron, tapi bukan untuk dicangkul. Becca ke sana untuk menjelaskan ke Max kalau mereka harus benar-benar berhenti. Kalau dilanjutkan yang ada hanya membuat hubungan rumah tangga dia sama Ron jadi berantakan. Apalagi sekarang keadaan Becca lagi hamil. Pokoknya semua akan jadi runyam kalau misalnya hubungan kawin silang ini dilanjutkan. Sesampainya di rumah, Ron langsung menghujani Becca berbagai pertanyaan, terutama tentang kehamilannya. Di sini Becca yakin dia hamil sama Ron karena selama main sama Max selalu memakai pelindung. Walaupun sebenarnya si Becca ini sedikit ragu dan kurang yakin kalau yang dikandungnya adalah anaknya Ron. Di sisi lain, Dylan teman Becca menyarankan Becca untuk melakukan tes parental. Jadi Becca diam-diam mengambil sampel rambutnya Ron yang nanti akan dites DNA-nya. Scene pun berganti. Di tengah-tengah keseteruan mereka, Ron pun bahagia karena saat ini istrinya telah hamil. Tapi di tengah kebahagiaannya ada bel misterius yang datang ke rumah mereka. Setelah dicek dan kali ini ada sebuah stroller yang dalamnya ada boneka bayi. Becca dan Ron semakin terheran-heran sebenarnya ini siapa yang mengirimnya. Mereka pun merasa ada yang mengawasinya. Scene pun berganti. Terlihat mereka sedang makan bersama. Seakan-akan tidak ada masalah. Mereka pun bercanda gurau. Namun tak lama kemudian mereka pun terdiam. Seketika sebuah pesan muncul di HP mereka semua. Pesan itu berisi foto Ron sedang bermain dengan wanita sekebaya merah. Tentu saja ini membuat Becca cemburu berat. Ternyata Ron diam-diam pergi ke Caligula dan menikmati wanita berbaju merah. Di tengah-tengah pertengkaran mereka muncul lagi sebuah pesan berikutnya yang ada foto saat Becca pergi ke Caligula bersama Max. Mereka pun terkaget-kaget dan saling curiga hingga akhirnya Max muak dengan semua ini. Sontak Max langsung mengusir Ron dan Becca. Hari-hari berikutnya tak seindah hari kemarin. Becca dan Ron sibuk masing-masing. Becca sibuk bekerja, Ron sibuk ngegedein badannya. Waktu terus berlalu sampai suatu hari Mindy mengajak Becca untuk bertemu di rumahnya. Sampai di rumahnya suasana sangat gelap dan sepi. Becca pun berteriak mencari suaminya dan Mindy. Dan sampai di kamar, ia merasa heran karena melihat suaminya yang sudah terikat. Lebih kagetnya lagi, ternyata di balik semua ini Mindy adalah dalangnya. Mindy yang mengirim bunga, Mindy juga yang mengirim stroller boneka bayi. Mindy pun mengancam mereka dengan membawa sebuah pistol. Lalu datang juga Max yang kaget kenapa istrinya itu jadi seperti ini. Mindy meminta Becca menggunakan pakaian yang sama seperti dirinya, lalu meminta juga Max membuka pakaiannya. Di bawah ancaman pistol, Mindy pun mengancam mereka dan memaksa melakukan kawin silang sekali lagi. Daripada semakin ribut, akhirnya Becca dan lainnya menuruti apa mau dia. Mindy pun menginginkan permainan terbuka lagi. Ron sama Max rebahan, lalu Becca dan Mindy berada di atasnya. Mereka pun melakukan adegan panas di ranjang.
Mindy sangat menikmati hal ini karena ancaman pistol, Ron, Max, dan BK mereka pun ikut menikmati permainan ini sambil mencari peluang bisa lolos dari Mindy. Hingga sampainya Mindy lengah dan BK langsung menghantamnya dengan jam besi. Sekali hantam, Mindy pun langsung terkapar. Mumpung masih pingsan, mereka pun lantas menelpon polisi dan membereskan ini semua. Scene terakhir film ini di mana BK dan Ron sedang berduaan dan menyadari akan kesalahan mereka berdua. Mereka pun saling memaafkan satu sama lainnya dan tanpa diduga tiba-tiba BK membuka hasil tes parental dan di sana terbukti bahwa Ron adalah ayah sah dari kehamilan BK dan film pun berakhir.